Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertemu dengan saya Widi Nugrahani dalam pokok bahasan kata kerja atau yang biasa disebut dengan verba. Anda jangan menyebutkannya dengan nama lain verb. Ketika Anda menyebutkannya dengan nama lain verb berarti Anda menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita membahas hanya pada 4 pokok saja yang berkaitan dengan kata kerja. Yang pertama yang harus Anda mengerti yaitu pengertian dari kata kerja itu sendiri, kemudian disusul oleh fungsi kata kerja, kemudian ciri-ciri dari kata kerja, dan nanti kita akhiri dengan macam-macam kata kerja. Anda bisa menyebutkannya sebuah contoh atau banyak contoh tentang kata kerja, mengapa begitu, supaya apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini bisa Anda pahami dan bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Anda bisa menggunakan kata kerja dalam kalimat itu sebaik mungkin. Terciptalah kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga menjadi harapan Anda semuanya. Yang di rumah, juga di sini, kemudian di mana saja Anda berada. Dan saya di sini juga mengharapkan bahwa setiap kali pemakaian bahasa Indonesia Anda selalu atau saya sarankan, saya ajak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai ciri khas pribadi Anda, bahwasanya Anda boleh menguasai bahasa asing, tapi tetap Anda itu harus mengutamakan bahasa Indonesia. Mengapa harus begitu? Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa ibu pertiwi, bahasa negara Indonesia. Jadi Anda harus menggunakannya secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari agar kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, terutama pada penggunaan kata kerja, itu bisa Anda hindari. Oleh karena itu, marilah kita uraikan bersama-sama nanti ketika saya sudah mengucapkan beberapa kalimat atau beberapa kalimat yang ada kata kerjanya atau menggunakan kata kerja, Anda spontan mengucapkannya supaya Anda lebih mudah memahaminya. Ketika Anda sulit untuk memahami sebuah kata kerja, maka simaklah uraian berikut ini. Kita awali dengan sebuah pengertian yang ada dalam kata kerja itu sendiri, yaitu menjelaskan sebuah aktivitas atau menjelaskan tentang sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Hampir sama dengan fungsinya, pengertiannya juga hampir sama dengan fungsinya. Fungsi kata kerja ini menguraikan tentang apa yang sudah dilakukan oleh subjek. Begitu ya. Nah, Anda sering menggunakan kata kerja dalam kalimat sehari-hari? Coba diingat-ingat kata kerja apa yang sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kerja ini, apa yang telah Anda lakukan? Misalnya, makan, sering kan makan, atau pasti Anda makan 3 kali sehari minimal. Ya. Minum, ya. Kemudian apa lagi? Dari beberapa contoh kata kerja yang sudah saya tampilkan, adakah Anda tidak menyadari bahwa itu yang namanya kata kerja? Tentunya tidak. Semuanya pasti akan mengenal itu yang dimaksud dengan kata kerja. Oleh karena itu, supaya lebih mudahnya lagi, Anda harus mengingat-ingat apa saja yang dimaksud dengan ciri-ciri dari sebuah kata kerja. Atau apa sih sebetulnya kata kerja itu sendiri? Tapi supaya Anda lebih mudah untuk mengingatnya, tolong sebutkan 5 kata kerja yang sering Anda gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Barang siapa yang mengucapkan 5 kata kerja dengan cepat sesuai dengan hitungan saya, maka Anda berarti telah tahu dan mengenal jelas bagaimana tentang kata kerja itu sendiri. Anda yang sulit untuk mengucapkannya, hanya menyebutkan 2, berarti Anda harus mengingat-ingat kembali.
Nah, untuk itu saya berikan cirinya. Ciri dari kata kerja ini berawalan me, berawalan di, berawalan ber, berawalan ter, berawalan ke. Dan juga saya rasa masih banyak yang lagi yang lainnya. Coba sebutkan ya, supaya Anda lebih mengenal lagi. Coba sebutkan 5 kata benda yang berawalan me. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Lagi, coba sebutkan 5 kata kerja yang berawalan di. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Coba sebutkan kata yang berawalan ber. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ya. Sebutkan kata kerja yang berawalan ke. Atau bisa ditambah dengan an. Ke an. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Saya senang sekali kalau Anda mengenal dan mengucapkannya dengan cepat dan mudah tanpa ada yang salah. Akan tetapi salah boleh ya, salah tidak jadi masalah. Yang penting Anda tidak berbohong saja. Nah, kita perhatikan baik-baik. Jika Anda menggunakan kata kerja yang berawalan me pada sebuah kalimat, berarti kalimat inilah yang disebut dengan kalimat aktif transitif. Mengapa begitu? Karena setelah kata kerja yang berawalan me itu adalah objek. Anda tentunya tahu apa yang disebut dengan objek. Objek itu kata benda yang terletak di belakang predikat, predikatnya berimbuhan me. Maka jenis kata kerjanya itu kata kerja transitif, kalimatnya kalimat aktif transitif. Demikian juga dengan kata kerja yang diawali dengan afiksasi atau imbuhan di. Di belakang kata kerja di yang berimbuhan di maksudnya berarti itulah yang dimaksud dengan objek. Karena kata kerja di belakangnya ada objek, maka kata kerja ini memerlukan objek. Berarti ya, kata kerja ini disebut dengan kata kerja transitif. Setelah masuk ke dalam kalimatnya disebut dengan kalimat aktif transitif. Mudah bukan dalam mengenali kata kerja transitif? Intinya ketika di belakang predikat menggunakan objek atau memerlukan objek. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, apabila sebuah predikat itu yang berawalan ber, kata kerja diikuti dengan kata benda, maka kata kerja ini termasuk pada kata kerja apa? Kebalikannya yang tadi, yaitu masuk pada kata kerja intransitif. Saya ulangi, kata kerja yang diikuti oleh pelengkap namanya kata kerja intransitif jika masuk ke dalam kalimatnya disebut dengan kalimat aktif intransitif. Ciri-cirinya kata kerjanya berimbuhan ber, ter, ke an, dan diikuti oleh kata benda. Bagaimana jika itu termasuk bukan kata benda, kata yang lainnya? Anda perhatikan saja semuanya apabila yang di belakang itu kata benda, kemudian predikatnya imbuhan ber, maka kata kerja ini adalah kata kerja intransitif. Kalimatnya masuk pada kalimat aktif intransitif. Demikian. Nah, kalau Anda mengenal macamnya lagi, ada kata kerja dasar.
kata kerja dasar ini yang belum berimbuhan. Contohnya makan, minum, jalan, dan lain sebagainya. Bisa Anda sebutkan dengan cepat kata kerja dasar. Saya ulangi, berarti kata kerja yang belum mendapatkan imbuhan atau afiksasi. Sebutkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Cukup sudah saya rasa menyebutkannya. Kata kerja dasar. Kita juga pasti menggunakan yang disebut dengan kata kerja turunan. Apa yang dimaksud dengan kata kerja turunan? Kata kerja apabila sudah mendapatkan afiksasi, perulangan, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja turunan. Mungkin Anda bisa menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan kata kerja turunan atau apa yang termasuk kata kerja turunan. 1, 2, 3, 4, 5. Jika Anda bingung, akan saya contohkan, atau Anda yang belum bisa menyebutkan 5 dari apa yang saya inginkan, berarti Anda termasuk melupakan ciri-ciri dari kata kerja itu sendiri. Saya berikan contohnya, misalkan ada kata sekolah. 1 kan, belum mendapatkan afiksasi. Nah, kata sekolah itu berarti masuk pada kata kerja dasar. Kalau sekolah-sekolah, karena ini sudah mengalami perulangan atau reduplikasi, berarti masuk pada kata kerja turunan. Nah, saya kira dari penjelasan singkat yang seperti itu, Anda mulai sekarang sudah bisa memilah-milah apa yang dimaksud dengan kata kerja dasar dan kata kerja turunan. Demikian juga dengan ciri-ciri dari kata kerja apabila kata kerja ini masuk ke dalam sebuah kalimat. Saya rasa cukup. Demikian uraian dari saya Widi Nugrahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.